Baik, topik yang berikutnya adalah metode pembelajaran dalam promosi kesehatan. Ini adalah kita akan belajar mengenai teknik atau pola atau cara untuk menghantarkan penyuluhan itu di dalam promosi kesehatan. Nah, pengertian metode pembelajaran adalah pendekatan yang digunakan dalam proses pendidikan untuk menyampaikan pesan kepada sasaran pembelajaran. Jadi proses pendekatan. Jadi pendekatan digunakan dalam proses pendidikan. Kemudian pengertian berikutnya adalah sebagai ilmu bantu yang tidak dapat berdiri sendiri, membantu bidang-bidang lain dalam proses pengajaran yang mengandung unsur inovatif. Ya, jadi kreativitas di sini penekanannya, memberi alternatif lain yang dapat dipergunakan di dalam kelas. Nah, sasaran pembelajaran siapa? Sasaran pembelajaran adalah individual, kemudian kelompok, dan kemudian masyarakat. Nah, kalau metode yang digunakan ketika sasarannya adalah individu, lebih banyak adalah bimbingan dan penyuluhan, kemudian konsultasi pribadi, jadi ada tetap muka di sana, dan wawancara. Ya, sedangkan kalau sasarannya kelompok, berarti lebih dari 2 orang, kita bisa diskusi, curah pendapat, peran-peran, simulasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau sasarannya masyarakat, ini yang biasa kita gunakan adalah ceramah umum, pidato, simulasi, artikel di majalah, film cerita, dan papan reklame. Nah, prinsip dalam penggunaan metode pembelajaran ini selalu berorientasi pada tujuan. Tujuan itu apa? Apakah yang akan kita capai adalah aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Kemudian tidak terkait pada satu alternatif, jadi beberapa gabungan, beberapa metode bisa digunakan sekaligus dalam satu penyuluhan. Semua digunakan sebagai kombinasi dari berbagai metode. Nah, dasar pemilihan metode adalah berpedoman pada tujuan yang ingin kita capai. Ya, apakah secara ranah kognitif, afektif, atau psikomotor. Kalau yang ingin kita capai adalah ranah kognitif itu berarti kaitannya dengan pemahaman, pola pikir, perubahan paradigma, dan sebagainya, maka metode yang kita gunakan adalah ceramah. Namun apabila afektif yang kita sasar, ranah afektif artinya nilai sikap, etika, ya, tata krama, dan sebagainya, kita banyak menggunakan metode diskusi dan studi kasus. Sedangkan ranah psikomotor kaitannya dengan gerakan, aktivitas psikomotor, kita bisa gunakan metode demonstrasi dan pelatihan. Nah, kemampuan pengajar dan penyuluh tadi dikatakan bahwa tergantung tujuannya. Sekarang kemampuan pengajar atau penyuluh untuk menggunakan metode ini. Penyuluh dituntut untuk mampu mengatur unsur-unsur pembelajaran yang merangsang peserta didik untuk aktif. Ya, penyuluh atau pengajar juga melaksanakan metode pembelajaran secara berhasil, maka guru dituntut untuk menguasai keterampilan yang disyaratkan dalam metode yang dipilih, latar belakang teoritis dan metode tersebut. Lalu situasi yang mendukung adanya dedikasi dan keahlian kerja. Jadi kalau Anda sebagai penyuluh nanti harus metode apa yang Anda gunakan, Anda harus terampil menggunakannya, termasuk misalnya Anda menggunakan laptop, infocus, dan sebagainya. Jangan sampai Anda tidak terampil dalam menggunakan ini. Lalu latar belakang teoritis dari metode tersebut, misalnya kalau demonstrasi berarti ada unsur peragaan, ada unsur gerakan, ya, maka di situ menuntut Anda menguasai secara fasih gerakan-gerakan apa yang akan dituntut di dalam teori itu. Situasi yang mendukung ada dedikasi, jadi ketergantung keterampilan si penyuluh itu untuk memberikan suatu penyuluhan sesuai dengan topik yang akan dibawakan. Nah, termasuk Anda nanti topik yang Anda sudah pilih itu adalah yang akan Anda geluti. Diharapkan Anda punya dedikasi untuk penyuluhan itu. Nah, kemampuan peserta ini juga menjadi salah satu syarat pemilihan metode. Metode belajar yang baik adalah memberi kesempatan secara leluasa pada peserta untuk aktif belajar.
maka perlu diperhatikan taraf kemampuan peserta didik, perbedaan kemampuan belajar, latar belakang sosial kultural keluarga dan masyarakat sekitar, dan motivasi belajar. Ya, ini kalau pesertanya tidak mampu ya tidak usah dipaksakan. Ya, perbedaan kemampuan belajar ini juga tergantung tingkat pendidikan daripada peserta, lalu latar belakang budaya, apakah sukanya kumpul-kumpul, apa sukanya lebih banyak rame-rame begitu, dan juga kegiatan atau keinginan belajar, keinginan untuk menambah pengetahuan, itu tergantung juga metode yang kita gunakan. Nah, besarnya kelompok ini juga berpengaruh, tadi ada individu, kelompok, dan masyarakat. Jumlah peserta dalam suatu kelompok juga menentukan dalam pemberian metode pembelajaran apakah pembelajaran akan dilakukan secara klasikal bersama-sama dengan metode ceramah ataukah dilakukan dalam kelompok kecil berupa diskusi kelompok. Nah, waktu persiapan dan pelaksanaannya juga harus dilihat lagi metode apa yang digunakan. Misalnya kalau waktunya pagi, siang, sore, malam itu seperti apa metode yang digunakan, apakah diskusi atau sharing dan lain sebagainya. Waktu yang dipilih juga jangan terlalu lama karena akan membuat kebosanan. Ya, ini juga harus dipengaruhi bagaimana kita menggunakan metode tersebut. Ya, kemudian fasilitas pembelajaran. Ini fasilitas pembelajaran adalah ketersediaan alat dan sebagainya. Jika alatnya tidak ada, ya metode itu nggak perlu digunakan. Kalau misalnya metode demonstrasi yang akan Anda pilih, berarti ketersediaan alat-alat dan peralatan juga harus mesti ada, dan juga orang yang memperagakan juga mesti ada. Nah, di sini dituntut ada keterampilan mengajar dalam menggunakan alat itu. Seperti tadi dikatakan bahwa kefasihan daripada pengajar atau penyuluh juga menentukan penggunaan metode ini. Nah, beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan, ya. Ceramah tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, ceramah, penuturan dan penerangan secara lisan merupakan metode tradisional. Kemudian ada kalimat-kalimat penggugah yang menarik, ya. Kalau Anda bisa diam duduk lama mendengarkan ceramah, kenapa begitu? Karena dia bisa menggunakan kata-kata yang menggugah sehingga tetap bersemangat yang mendengarkannya. Lalu kelebihan apa dari ceramah ini? Penyuluh mudah menguasai kelas, jelas, mudah dilaksanakan, dapat diikuti peserta dalam jumlah besar, penyuluh mudah menerangkan materinya dalam jumlah besar, panjang atau besar. Ya, paling ekonomis karena begitu Anda akan menggunakan metode ceramah, ya, masuk ruangan, duduk di lantai, sudah bisa kita lakukan. Ya, apa kelemahannya? Nah, ini kelemahannya kalau terlalu satu arah, ya, itu menimbulkan kegiatan pembelajaran menjadi verbalisme. Verbalisme itu hanya tahu tentang konsep-konsep doang, tapi tidak tahu praktiknya seperti apa. Kelemahan berikutnya adalah peserta lebih tanggap dari sisi visual akan lebih rugi dibandingkan dengan peserta yang auditif. Jadi kalau visual itu banyak menggunakan mata, kalau auditif banyak mendengarkan dengan menggunakan telinga. Maka orang yang cuma mendengarkan saja akan lebih untung dibandingkan orang yang mengandalkan mata di dalam pemahaman suatu ilmunya. Bila terlalu lama membosankan, jelas ini. Ya, lalu sukar mengontrol sejauh mana perolehan belajar siswa. Jadi kalau ceramah saja, itu kita nggak tahu yang pojok-pojok sana ngerti apa enggak. Tetapi kalau metode demonstrasi barangkali kita bisa langsung tahu dia bisa apa enggak dan sebagainya. Kelemahan berikutnya adalah peserta pasif dan terdapat unsur pemaksaan. Metode berikutnya adalah diskusi kelompok, sering kita gunakan dalam hal ini. Metode yang digunakan untuk memberikan alternatif jawaban dari beberapa pendapat yang terhimpun dalam kelompok, itu pengertiannya. Penguasaan persoalan ditonjolkan. Ya. Kelebihannya menyadarkan peserta bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai cara, dengan cara diskusi. Ya, menghasilkan keputusan yang lebih baik karena dibicarakan bersama-sama.
Membiasakan peserta mendengarkan pendapat orang lain, ada sikap toleran di sana. Ya, mendorong peserta untuk berpikir kritis. Kelemahannya tidak dapat dipakai dalam kelompok besar. Jelas kalau kelompok besar itu bagaimana pembagiannya dan sebagainya. Ya. Lalu informasinya terbatas, dapat dikuasai oleh peserta yang suka bicara. Ya, jadi kalau dalam peserta itu, dalam kelompok itu banyak peserta yang dominan, nah itu dia yang akan menguasai arena tersebut. Ya, biasanya orang menghendaki pendekatan yang formal. Kalau diskusi kan itu pendekatan informal gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang kalau tidak formal tidak mau. Metode berikutnya adalah bermain peran. Penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan dan penghayatan peserta. Di sini pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan peserta dengan memerankan suatu tokoh, namanya bermain peran. Ya. Kelebihan daripada bermain peran ini segera mendapat perhatian, dapat dipakai dalam kelompok besar dan kecil. Dengan bermain peran membantu peserta menganalisa sesuatu, menambah percaya diri, ya, dan membantu peserta menyelami masalah. Membantu semangat untuk memecahkan masalah dengan bermain peserta. Dan kelemahannya adalah banyak orang tidak suka memerankan sesuatu, karena ini perlu bermain peran, perlu seorang artis begitu kira-kira. Ya, membutuhkan pemimpin yang terlatih. Ya. Lalu terbatas pada beberapa kasus saja yang bisa dimain perankan. Kemudian ada kesulitan di dalam memerankan, tadi sudah dikatakan. Metode berikutnya adalah studi kasus. Metode pembelajaran ini bertitik tolak dari suatu masalah. Kemudian dibahas dengan berbagai segi berhubung dengan sehingga pemecahannya secara menyeluruh dan bermakna. Kemudian menganalisa fakta tentang suatu masalah. Ya, apa kelebihannya? Dapat ditugaskan sebelum diskusi. Jadi dibuat semacam kasus gitu. Ya, bisa kasus fiktif, kemudian baru nanti kenyataan di lapangan seperti apa. Lalu menciptakan suasana pertukaran pendapat, kemudian mengenai masalah kehidupan, ya biasanya kaitannya studi kasus ini, kemudian memberi kesempatan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan keterampilan untuk menuliskan suatu masalah, memerlukan banyak waktu jika dilakukan secara mendalam, membutuhkan pemimpin yang terampil, masalah yang muncul tidak sama pentingnya bagi peserta. Metode berikutnya adalah latihan. Ini merupakan praktek lah, disebut dengan gitu. Sering disebut juga metode training, ya, training. Ya, metode pembelajaran dengan menanamkan dan memelihara kebiasaan-kebiasaan tertentu, ya, digunakan untuk memperoleh ketepatan dan ketangkasan dan keterampilan. Ya, kelebihannya dapat memperoleh keterampilan motorik, yang jelas aktivitas motorik ditekankan di sini. Dapat memperoleh kecakapan mental, ya. Kemudian dapat membentuk kebiasaan. Kelemahannya apa? Menimbulkan penyesuaian secara statis terhadap lingkungan. Ya. Kadang-kadang latihan dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton dan mudah membosankan. Apalagi kalau sudah terampil atau sudah biasa dan sederhana. Dapat menimbulkan verbalisme juga. Dia hanya sekedar melakukan, mempraktekkan tapi tidak tahu konsepnya seperti apa. Metode berikutnya adalah demonstrasi. Nah, ini di dunia keperawatan pasti banyak dilakukan atau metode ini digunakan karena memang di sini perlu ada peragaan, perlu ada simulasi dan lain sebagainya sehingga di situ akan kelihatan apakah peserta didik itu bisa melakukan apa tidak. Metode pembelajaran dengan cara memperagakan benda atau kejadian atau aturan dan urutan melakukan sesuai dengan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan metode media pengajaran. Untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda berkenaan dengan bahan pelajaran. Kelebihannya, membantu peserta memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau cara kerja suatu benda. Membantu memudahkan berbagai jenis penjelasan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan kasus konkret dengan menghadirkan suatu objek. Ya, pengalaman peserta lebih melekat,
karena metode demonstrasi di situ akan bersentuhan langsung dengan kondisi nyata. Ya, kelemahannya adalah peserta terkadang sukar melihat dengan jenis benda yang akan dipertunjukkannya. Tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai materi. Memerlukan biaya dan waktu, ya, yang jelas di sini. Ya, nah itu sekian. Kira-kira itu kaitannya dengan metode pengajaran. Ya, teknik, cara untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain dengan menggunakan apa? Tadi kita sudah bahas tentang ceramah, demonstrasi, studi kasus, bermain peran, training, dan lain sebagainya. Itu adalah semua adalah dalam rangka untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Banyak metode-metode yang lain yang sering kita dengar, misalnya musyawarah, ya, kemudian apalagi konferensi, kemudian seminar, kemudian lokakarya dan sebagainya. Itu adalah salah satu atau beberapa metode yang digunakan di dalam transfer knowledge, ya, menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain, menyampaikan informasi. Ya, terserah nanti dalam penyuluhan Anda metode mana yang Anda gunakan. Ya, tetapi yang jelas dominan ceramah itu pasti dipilih, ya. Nah, sasarannya tadi kita lihat bahwa ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau ingin menambah pengetahuan kepada orang lain, harusnya terjadi perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku itu tidak hanya pola pikirnya, cara berpikirnya, pengetahuannya saja, tapi juga sikap, ya, nilai rasa dan sebagainya. Dan jangan tidak kalah, untuk orang bisa tahu itu harus bisa melakukan. Ya, maka teknik yang kita gunakan adalah dengan teknik demonstrasi. Artinya di situ ada peragaan, cara kerja, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan semua paham bagaimana metode pembelajaran itu digunakan.